anggaran itu bisa diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan pemenangannya dia agar terpilih kembali. Nah, faktanya bahwa kita melihat ada beberapa anggaran, pos anggaran yang kecenderungannya itu mengarah ke penyelewengan yang diduga digunakan untuk memenangkan dirinya sendiri. Dana APBD DKI Jakarta sejatinya digunakan membiayai peningkatan sarana publik, baik untuk dana kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur. Namun, jika lagi-lagi disunat untuk kepentingan sendiri, apa yang tersisa untuk rakyat? Kondisi darurat korupsi di DKI ini akan sangat mengkhawatirkan jika hanya dibiarkan. Ya, langsung saja ke Pak Ramdan. Sejauh ini apakah Panwaslu sudah melihat adanya indikasi yang mengarah pada politik uang pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta ini, Pak? Iya, kenapa kami menjawabnya iya? Karena pertama, sebelum masa kampanye dimulai, tanggal 23 Juni, kami dalam deklarasi damai yang dilakukan KPU dan Panwas di Gelora Bung Karno sudah mengingatkan kepada semua pasangan calon dan pasangan calon untuk stop politik uang. Jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Sampaikan dalam pertemuan deklarasi itu, pasangan calon dan tim kampanye yang memberikan uang atau menjanjikan sesuatu dalam bentuk barang, itu ancamannya adalah diskualifikasi sebagai peserta pemilu kada oleh DPRD provinsi setelah berkekuatan hukum tetap. Jadi dia dipidana penjara ya, kemudian didiskualifikasi. Nah, ini kami kampanyekan, kami sampaikan. Karena apa? Perputaran uang di Jakarta itu sangat besar. Kedua, karena memang hari ini yang namanya masyarakat ya kan butuh dana, tapi kemudian ini harus kita potong. Dan ternyata hari pertama, kedua, ketiga mulai mengarah ke sana ada potensinya. Ketika baru potensi. Kemudian pada pelaksanaan kampanye sejauh ini apakah sudah ada laporan dari masyarakat tentang bahwa ada salah satu calon ini yang ternyata menawari masyarakat warga di sini dalam bentuk tertentu, tidak mesti uang kan gitu? Betul. Bentuk-bentuknya kan ada temuan dan laporan. Ada yang namanya laporan dan temuan. Kami kan selalu mengawasi kampanye dilakukan oleh pasangan calon. Nah, dalam ketika mengawasi, ada temuan ketika ada acara musik kemudian di panggung, mengeluarkan uang, memberikan uang kepada penyanyi, baru sebatas penyanyi, belum kepada pemilih. Karena itu kan pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih. Nah, yang kedua, ketika juga ada yang namanya pembagian sembako. Pembagian sembako sama kemudian yang namanya berobat massal, berobat gratis. Ini ada laporan-laporan yang meminta Panwaslu untuk menindaklanjuti. Nah, kami melakukan konstruksi tentunya, apakah ini politik uang atau ini masih sebatas yang masih diperbolehkan, tapi dalam wilayah abu-abu. Contoh, dalam kampanye itu kan kalau tidak ada yang namanya artis atau penyanyi, tidak menarik, orang tidak akan datang. Sama dengan kemudian pengobatan. Ketika bentuk uang tidak boleh, apalagi dong yang boleh gitu kan? Artinya ketika pengobatan massal, cek gula darah, kolesterol dengan harga Rp5.000 itu tampak ya masih batas wajar untuk mengundang orang datang. Menurut Panwaslu kemudian sesuatu yang bisa ditindaklanjuti atau tidak itu? Nah, masalah pengobatan massal. Kalau soal pengobatan massal, kategorinya bisa saja terkait dengan artis itu, mengundang orang untuk datang. Toh dia tidak kemudian gratis sama sekali, ada biaya yang dipungut. Misalkan Rp5.000 sampai Rp10.000. Atau kemudian kalau memang kita ekstrim saja sebenarnya kalau bicara tentang namanya kampanye. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Bukti 23 menyebutkan kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan misi-visi program pasangan calon. Jadi fokusnya adalah substansinya penyampaian misi-visi program. Begitu kita harus tanya ke masyarakat yang ada di sini. Mungkin Pak Hendra, apakah sejauh ini Bapak sudah pernah menemui ada tawaran dalam bentuk sembako kah ataukah pengobatan gratis? Belum pernah ya Pak di Pedongkelan ini ya. Kalau Bu Alin, ketika misalnya berbelanja di pasar begitu Bu, adakah tawaran ini untuk mendapatkan sembako dengan harga murah gitu? Belum ada. Bang Haji? Saya selama jualan di sini belum pernah. Belum ada ya? Belum pernah diiming-imingi begitu, uang belum pernah. Nah baik, kalau untuk yang Jakarta Timur nampaknya belum ada ya, tapi ini agak sedikit berbeda dengan Jakarta Selatan yang kemarin kita sempat ngobrol juga ya Pak Ramdan. Di Jakarta Timur, di Jakarta Pusat,
Tapi kemudian ya saya lihat kalau ini belum pernah, tapi pemilu sebelumnya udah pernah belum, Bu? Kita di sini selama memilih itu belum pernah ada yang Ini bisa dipakai mic-nya, Ibu? kita khususnya masyarakat Pedongkelan di sini belum ada yang namanya orang calon mau nyalon jadi gubernur gitu dikasih iming-iming, nggak ada. Paling kalau janji-janji ya janji, tapi kan kita nggak dapat gitu. Baik, oke. Kembali lagi ke Pak Ramdan. Tapi Panwaslu ini kan sifatnya hanya bisa menemukan dan menerima laporan. Kemudian untuk menindaklanjuti ini kan banyak sekali masalahnya ketika Panwaslu ini ingin menindak salah satu calon gubernur dan calon wakil gubernur ketika mereka ditemukan indikasi melakukan politik uang. Bagaimana kemudian tindakan dari Panwaslu? Dalam politik uang, kenapa kami melakukan cry for help lah? Kami teriak minta bantuan kepada beberapa lembaga. Contoh, ada ICW, Indonesian Corruption Watch, yang fokus terkait dengan masalah uang gitu kan. Kemudian dengan perlu dalam perkumpulan pemilu untuk demokrasi. Kemudian KIPP, JPPR. Bahkan kami juga minta cry for help dan untuk relawan KPK misalkan, Indonesian Budget Center, LBH, kami libatkan untuk mengontrol. Pertama begini. Kurang mampu Panwaslu untuk melaksanakan hal itu sendiri? Saya harus melihat bahwa background saya di kriminologi menyatakan bahwa yang namanya kejahatan kerah putih itu tidak, batas waktunya tidak bisa hanya 7 hari sebenarnya. Undang-undang memerintahkan kita 7 hari. Undang-undangnya harus dirubah mungkin ya, tidak hanya 7 hari untuk kewenangan. Harus ada di atas lebih dari penyidikan harus ada. Baik. Bahkan penyadapan lebih. Dan yang tiga adalah terkait politik uang di banyak negara, walaupun sudah berakhir pemilunya atau pemilu kada, di luar negeri nggak tahu pemilu kada, tapi pemilunya itu masih bisa dikejar gitu loh. Harusnya. Tidak berhenti ketika pada masa kampanye. Baik. Makanya kami melakukan, teman-teman mengajak lah agar membantu Panwas apabila terjadi politik uang. Baik, terima kasih ya Pak Ramdan dan Pak Hendra, kemudian Bu Alin dan Bang Acing sudah duduk di sini. Apa kabar Indonesia masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa.